Sudah, oke. Ya, silakan eh, Kak Eris untuk memulai. Ini wajahnya agak gelap nih Kak Eris. Oke, silakan. Iya, mau cahayanya mungkin, Bu. Oh ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Aris Endarsi. Sesuai instruksi dari Bu Ahyuni, bahwasanya malam ini kita akan belajar bersama-sama terkait yaitu aplikasi AutoCAD yang nantinya yang akan kita gunakan untuk membuat coupling perumahan. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita mulai ya. Mulai ya, Bu. Silakan, silakan. Waktu Ibu persilakan sekitar 1,5 jam untuk Enris. Ibu apa dulu ya? Eh, Off cam dulu ya, boleh ya? Ya. Silakan. Baik, setelah kita membuka aplikasi AutoCAD-nya, ini merupakan tampilan awal dari AutoCAD. Nah, nanti kalau kita mau mulai menggambar, kita di sini lihat template-nya. Nah, template yang akan kita gunakan tuh adalah Akadiso DWT. Jadi, setelah dia muncul seperti ini, kita klik yang Akadiso DWT. Nah, ini adalah tampilan awal dari AutoCAD. Nah, di sini saya menggunakan yang AutoCAD 2017. Selanjutnya yaitu ketika kita menggunakan AutoCAD, kita tuh bisa menggunakannya itu perintah, melakukan perintahnya itu bisa menggunakan klik atau ketik. Nah, untuk di awal ini kita tuh akan belajar terkait dengan menu-menu yang ada di eh, home, yaitu ada icon line, polyline, circle, dan arch, dan masih banyak lagi. Tapi kita untuk awal ini kita fokus pada icon yang ada di home. Eh, untuk yang pertama, yaitu sebelum kita memulai untuk membuat gambar, kita setting dulu tampilannya, yaitu dengan cara option, yaitu kita klik di sini, yaitu option dengan shortcut untuk option option itu sesuai materi yang sudah Ibu berikan, yaitu adalah shortcutnya adalah OP atau option. Kita enter. Nah, untuk menjalankan perintah, kita tuh bisa menggunakan space atau enter. Untuk yang pertama yaitu di display. Di display ini pada colors kita akan mengatur tampilan awal dari lembar kerja kita. Nah, di sini saya mencoba untuk memakai warna putih atau bisa juga Bu pakai warna hitam atau sesuai dengan ketentuan yang kita inginkan. Kita play. Selanjutnya yaitu pada ini open and save. Pada open and save ini, pada file save yaitu save as-nya, di sini kita pilih yang 2007. Nah, kenapa kita pilih yang 2007? Karena kalau ketika kita pilih yang 2013, misalnya kan, nih teman-teman buat tugasnya tuh, file save-nya tuh di tahun 2013. Otomatis kan file DWG-nya nanti itu file di AutoCAD 2013. Terkadang kan AutoCAD kita mau buka file kita nih di AutoCAD teman kita nih, tapi AutoCAD teman kita tuh nggak sama versinya sama kita. Mereka pakai yang 2007. Nah, otomatis tuh kan lebih rendah dari file AutoCAD kita karena kita save-nya yang 2013. Maka itu tidak bisa dibuka. Bisa sih dibuka, tapi kita harus bisa tambah software tambahan. Jadi untuk lebih amannya, kita sebaiknya itu simpannya di AutoCAD yang 2007, karena itu AutoCAD yang terendah untuk sekarang. Nah, ketika kita save filenya itu di tahun 2007, nanti kita bukanya itu di AutoCAD teman kita yang 2013, 2017 tuh masih bisa. Nah, kalau kita tadi yang 2013 kan kita buka nanti di AutoCAD yang 2007 tuh nggak bisa, ya kan?
Soalnya untuk automatic save-nya itu kita save-nya itu 10 menit sekali. Tapi sebelumnya file yang kita buat ini sudah di save terlebih dahulu. Maka kalau kita save seperti ini kan dia otomatis menyimpan 10 menit sekali. Kita oke. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah perintah layers. Eh, Layers ini yaitu membuat lapisan-lapisan gitu kan. Kalau kalau menu perintahnya itu nih, layer properties. Kita bisa membuat. Nah, untuk membuat layernya tuh ini gambar matahari. Di sini kita bisa mengedit namanya. Misalnya kita mau buat, kan nanti tuh kita kalau mau buat coupling rumah tuh ada untuk ini untuk coupling perumahannya, untuk jalannya, atau kita mau buat eh, untuk sekolah ataupun pusat perbelanjaan tuh kan kita mau bikin warnanya tuh berbeda-beda atau kita nanti line tipe tipe garisnya tuh juga berbeda. Jadi kita tuh bikinnya tuh per layer ini, misalnya ini yang pertama itu untuk perumahan. Nah, layer satu untuk perumahan atau coupling rumahnya. Eh, kita bisa edit warnanya. Atau kita mau warna merah. Kita mau pilih tipe garisnya. Kita mau pilih. Oke. Soalnya untuk tebal garisnya kita juga bisa sesuaikan. Nah, eh, ketika nanti kita buat buat coupling rumah itu kalau kita udah selesai kan nanti kita akan plot tuh ya. Otomatis ininya tuh jangan sampai kayak gini. Nanti kalau kayak gini ketika kita plot ternyata gambar kita tuh oh ternyata coupling rumahnya nggak kesimpan gitu. Ternyata yang ada cuma jalan gitu. Jadi pastikan bahwa ketika kita memplot ininya tidak berwarna merah, tapi seperti ini. Atau kita nggak mau nih klik-klik di sini pakai menu perintah ini, kita juga bisa pakai shortcut yaitu LA. Kita klik LA, dia akan muncul juga. Baik, itu tuh awalnya ya. Selanjutnya kita mau mulai menggambar nih. Karena kan tadi kita pakai template-nya tuh kan Akadiso DWT. Nah, Akadiso DWT itu dia tuh satuannya itu menggunakan milimeter. Sedangkan kita nantinya tuh akan membuat peta perumahan ya. Nah, peta perumahan itu nanti kita buatnya di satuan meter. Nah, gimana kita mengubah satuan dari yang tadi tuh, ini kan Akadiso DWT itu milimeter ke meter. Itu menggunakan perintahnya itu adalah DWG unit. Kita ketik DWG unit. Kita klik. Nah, di sini kan muncul nih satuannya ada sentimeter, ada sentimeter, desimeter, dan meter. Nah, kita mau gunakan yang meter. Kita kita klik, kita pilih angka 6. Kita pilih angka 6, soalnya kita enter. Kita enter, terus, terus, yes, yes. Sampai dia ini. Artinya, lembar kerja kita nih udah satuannya itu udah, ini udah meter. Selanjutnya, perintah yang keempat tuh kita akan membuat line. Nah, tadi kan kita bisa membuat perintah itu pakai klik, menu klik, atau ketik. Kalau klik berarti kita klik ini, line. Contoh deh, kita pakai yang perintah dulu ya. Kita klik, kita mau buat garis atau line tuh sepanjang sepanjang 50 meter. Kan satuannya udah 50 meter tadi tuh. Kita masukkan 50 meter, kita space atau enter. Nah, nih berarti ini yang 50 meter tadi. Ketika kita menggunakan menu perintah. Gimana kalau kita menggunakan shortcut yaitu line, yaitu berarti kita klik di sini L, line. Kita juga bisa buat, kita mau buat garis panjang 50 meter. Space atau enter. Maka garis kita sudah terbuat.
Selanjutnya yaitu kita akan membuat sudut nih. Kita akan membuat sudut 30 derajat dengan panjang 35 derajat dengan panjang garisnya itu ada 50 meter. Nah, di sini kita bisa menggunakan bantuan itu ada orto. Orto di sini yang berguna untuk membatasi kursor. Tapi kalau kita pakai orto, dia tuh hanya bisa kayak sudutnya itu 0, 90 derajat, dan 80 derajat gitu kan. Nah, contoh deh kita pakai orto nih. Cara menghidupkan orto tuh F8. Atau kalau laptop saya ini Fn plus F8. Coba kita ya. Fn plus F8. Nah, mana yang orto? Orto ini. Ini kan orto. Ketika dia warnanya biru, berarti dia udah aktif. Kalau nggak bisa juga nih pakai F8 atau Fn plus F8. Coba kita matikan. Kita klik aja di sini. Bisa juga. Nah, contoh kita buat line pakai orto atau garis bantu. Line dengan orto hidup ya. Dia tadi kalau orto tuh berarti hanya bisa 0 derajat, 90 derajat, dan 80 derajat. Dia tuh bisanya cuma lurus gini, dia tidak bisa. Dia bisanya lurus ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Jadi kita hanya bisanya tuh kayak ke samping, ke kanan, ke kiri, dan ke bawah. Nah, gimana kalau kita matiin ortonya nih? Kita matikan kan ortonya, kita mau buat line lagi. Nah, kalau kita matikan ortonya kan otomatis dia bisa nih. Bisa ke segala arah gitu kan. Kalau tadi kita pakai orto tuh hanya ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Kalau kita matikan, dia bisa ke segala arah. Itu perbedaan ketika kita mau pakai orto atau tidak. Nah, sekarang kita mau buat sudut 35 derajat dengan panjang garisnya itu 50 meter gitu. Kita coba line, kita buat garisnya dulu sepanjang 50 meter nih. Bisa fotonya dimatiin atau enggak, tapi sebaiknya dimatiin aja. eh 50 meter. Udah kebuat kan? Selanjutnya kita akan buat eh, sudut, kita masukkan dulu. Add, kita masukkan panjang dari garis kita yaitu 50 meter. Soalnya kita diminta untuk berapa sih sudut yang mau kita buat nih? Kan udah kekunci nih 50 meter. Soalnya kita diminta untuk besar sudut yang akan kita mau buat. Kita masukin misalnya 35. Kita space atau enter. Nah, sudutnya sudah terbuat. Untuk melihat eh, berarti ini cara bacanya kita sudah membuat garis panjang 50 meter dengan sudutnya itu adalah 35. Coba kita ulangi lagi perintahnya ya. Eh, line, kita klik, kita buat panjang garisnya itu 50 meter, kita space atau enter. Soalnya kita kembalikan ke titik awalnya lagi, klik, kita tentukan lagi panjang dari garisnya. Kita buat 50. Bentar, bentar. Sorry.
Fine. Kita buat 50 meter. Kita kembali lagi ke sudut awal. Tuh, shift add. Kita masukkan panjangnya. Ini kita masukkan berapa besar sudut yang akan kita buat. Di sudut 35 derajat kita sudah selesai. Selanjutnya tuh kita akan membuat dengan perintah polyline. Polyline ini dengan kalau kita pakai shortcutnya tuh berarti dengan singkatnya itu PL. Nah, kita di sini akan membedakan gimana sih kalau kita membuat kubus dengan menu line dengan polyline. Pertama, coba kita buat kubus dengan menu line. Kita buat kubus sebesar 10 kali 10. Nah, yang kedua, kita coba buat kubus dengan ukuran sama, tapi kita pakai menu polyline. PL, Enter, kita masukkan ukurannya itu 10, space, 10, 10, kita balik lagi, 10. Nah, ketika kita buat kubus tuh pakai yang line tadi, tuh kan ketika kita klik nih, ternyata dia satu objek ini, dia tuh tidak satu objek karena garisnya tuh kita ada 4 gitu. Kita kliknya dia satu objek tapi terdiri dari 4 garis atau line. Sedangkan ketika kita buat kubus pakai menu polyline tuh dia nih satu gitu. Berarti kan dia satu objek. Kalau ini tadi nggak satu objek kan kita klik-klik sampai 4 garisnya baru dia buat satu objek. Kalau kita pakai polyline ini nggak, dia otomatis eh, jadi satu objek gitu. Selanjutnya yaitu kita mau coba yang perintah contraction line atau disingkatnya itu XL. Misalnya nih, gunanya itu kita tuh mau buat atap rumah kan, tapi kita tuh nggak tahu titik tengahnya tuh di mana gitu. Jadi kita bisa pakai menu contraction line atau XL. Kita coba ya. Shortcutnya itu adalah XL, XL, tuh A. Masukkan besar sudut yang mau kita buat nih. Misalnya 45 derajat. Nih, kita buat. Nah, ketika udah kebuat nih, udah kebagi dua. Eh, Soalnya kita mau garis satu laginya supaya jadi segitiga gitu kan. Kita pakai menu yang sama. XLA. Karena dia berlawanan arah, berarti kita pakai minus, yaitu minus 45. Enter. Jadi berarti kita udah buat nih segitiga untuk menentukan tinggi atap rumah. Nih, pakai segitiga kan. Selanjutnya, XL nih selain untuk membuat sudut, kita juga bisa menggunakannya itu untuk garis horizontal atau vertikal. Yang garisnya tuh tidak terbatas panjang gitu kan. Kita juga bisa buat itu dengan menunya. Yang pertama, kalau yang sudut tadi itu kan XL, A, masukkan sudutnya. Kalau untuk vertikal atau horizontal tuh menunya adalah XL plus V, vertikal.
Tuh kita enter. Kalau sudah kita enter. Soalnya kita mau coba yang garis yang horizontal. TXL kita masukkan H horizontal. Enter. Ya udah buat garis yang panjangnya tidak terhingga. Guna garis X vertikal atau horizontal nih, misalnya kita mau buat garis proyeksi. Jadi kita mau garisnya tuh ke atas, ke bawah, atau ke kanan atau kiri. Jadi kita pakai menunya tuh yang itu XL vertikal atau XL horizontal. Nah, selanjutnya itu adalah menu distance, yaitu kita mengukur panjang. Kita udah buat garis nih, tapi kan kita belum tahu nih panjang garis ini berapa gitu kan. Itu kita bisa pakai menunya itu adalah distance atau D. Kita klik di sini dan di sini. Nah, ternyata panjangnya itu adalah 4,9197. 4 meter, 4,9 meter berarti ya. Karena satuan kita yang pakai tadi itu adalah meter. Itu adalah menu pakai distance. Eh, Sampai sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak? Sebelum lanjut yang lainnya. Kak Eris ada tuh yang nanya, Kak, kalau kendala aktivasi dengan install gimana katanya. Terus Ibu Eh, jawab, mungkin ditanya nanti saat terakhir. oh, Ini iya. siapa nih? Siapa nih? Ayo, siapa nih? Johan Juliarti. Yang mana tuh Johan Juliarti? Oh, pada waktu install ya, Bu. Iya. Mungkin pada waktu install tuh kan, yang pertama tuh yang perlu kita matiin tuh yang pertama internetnya kita matiin dulu. Terus antivirusnya. eh Udah Oh dicoba ya, di, internet sama antivirus ya. iya, Lanjut. udah dicoba. Lanjut, Bu. Ini udah Kak katanya. Oh udah. Tapi Oh, disuruh isi yang ungu-ungu tuh. Oh. oh ya, ada kita suruh ngisi. Nah, kita kan sampai tadi di distance tuh, ngukur panjang. Soalnya gitu, eh, ternyata garis yang kita buat nih salah. Kita nggak mau garis itu. Atau kita mau menghapusnya itu pakai menunya erase. Nah, menu erase ini kita bisa pakai tiga. Yang pertama, pertama, contohnya itu kita klik dulu yang mana yang mau kita hapus. Terus kita bisa pakai ini. Setelah kita klik, kita klik juga huruf E atau erase. Karena erase tuh kalau shortcutnya berarti E. Kita klik E, erase. Maka dia kehapus kan. Atau kita nggak mau pakai shortcut E tuh. Kita juga bisa pakai menu yang ini. Tanda penghapus. Kan iris juga nih, kita klik, maka kehapus juga. Nah, kalau kita nggak mau juga pakai itu, kita juga bisa pakai menu delete yang ada di keyboard, yang letaknya itu sebelah power di laptop. Jadi ada tiga ketika kita mau menghapus garis atau objek yang udah kita buat. Selanjutnya yaitu undo atau membatalkan perintah. Ternyata tadi yang kita buat itu kehapus. Kita mau munculin lagi tuh, gitu kan. Itu kita bisa pakai menu shortcutnya itu adalah U. Kita klik huruf U nih, kan U, undo gitu. Nah, kan kembali lagi kan. Ternyata kita nggak mau pakai shortcut U. Untuk undo kita juga bisa pakai menu eh kita coba hapus lagi ya. Z Control plus Z. Kembali kan. Jadi untuk undo tuh ada dua. Ada kita klik huruf U atau kita pakai Ctrl plus Z. Jadi dia akan kembali lagi.
Selanjutnya, yaitu mengulang perintah yang baru saja digunakan. Contohnya kita buat line nih, kita buat line, kan kita klik tuh L tuh, kita buat, terus kita mau buat garis 10 meter. Nah, kita mau mengulangi perintah lain lagi nih, tapi kita nggak kita kita bisa mengulangi perintah itu tanpa kita harus klik atau mengketik L lagi, yaitu dengan cara klik sekali space. Ah, maka dia akan terbentuk, akan bisa kita gunakan lagi. Kita mau buat lagi. Tapi kalau kita mau mengulang perintah yang udah pernah kita pakai sebelumnya tanpa harus mengketik shortcutnya atau mengklik perintahnya, itu berarti kita bisa pakai menunya itu space sekali atau enter. Maka kita akan mengulang perintah yang sama. Selanjutnya itu ada offset. Offset nih kita menggandakan garis. Kita akan menggandakan garis. Pertama, coba kita buat objeknya dulu ya. Kita buat line, kita buat objeknya 10 meter, 20 meter, ke atasnya, hmm, eh, enggak mau pakai print. Kita ulang lagi deh. Kita mau offset, kita menggandakan garis. Kita buat dulu objeknya. Itu adalah 10 meter, ke kanan 10, ke atasnya kita mau 15 meter. Kita kembalikan lagi. Nah, kita udah buat objeknya nih. Tapi setelahnya kita tuh mau offset, menggandakan garisnya. Dengan cara yaitu klik garis yang mau kita offset atau kita gandakan. Setelahnya kita ketik offset, yaitu dengan huruf O. Satu, kita masukkan, kita mau menggandakan garisnya tuh berapa meter gitu. Misalnya aja kita menggandakan 2 meter ke kanan. Nih, kan 2 meter. Udah jadi garis. Kita sudah menggandakan eh, garis sebesar 2 meter ke kanan dengan panjang itu sama yaitu 10 meter. Kita juga bisa eh, menggandakannya itu banyak. Kita bisa menggunakan up, upside, terus kita klik 2 meter buat multi atau panjang. Nih, kita tambah berarti multi itu kita mau buat yang lebih banyak lagi garisnya. Kita gandakannya itu nggak cuma satu. Maka kita bisa pakai menunya itu offside. Terus kita masukkan berapa jarak mau yang kita jarak waktu kita menggandakan garis tuh. Terus tambah huruf M. Selanjutnya kita mau ini, mau trim yaitu memotong kelebihan garis. Kita mau motong misalnya nih kan,
garis kita ternyata kok berlebih gitu. Kita nggak mau yang berlebih nih, kita mau potong gitu kan. Menunya tuh kita pakai TR atau trim dengan cara yaitu kita klik batas yang mau kita ini, mau kita potong. Kita tuh mau potongnya tuh garisnya tuh seberapa panjang gitu. Selanjutnya kita klik enter, kita blok garis yang mau kita potong. Maka hilang kan. Nah, di sini di AutoCAD nih blok itu ada dua gitu kan. Ketika kita bloknya itu dari kanan ke kiri, artinya dari kanan, ini kan dari kanan ke kiri, maka yang pertama itu kan ada kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Yang pertama itu adalah dari kiri ke kanan. Nah, kalau dari kiri ke kanan ini dia warnanya warna biru, ini kan. Nah, kalau dari kiri ke kanan tuh warnanya warna biru. Nah, objek yang terblok tadi itu adalah ob, eh, oh, maksudnya gini. Kalau kita bloknya itu dari kiri ke kanan, artinya yang terblok itu hanya objek yang semuanya ini kena gitu sama blok kita gitu tadi. Kita ulangi lagi. Dari kiri ke kanan. Nah, artinya kan tadi garis ini semua terkena blok, maka dia jadinya terselect gitu kan. Nah, kalau kita bloknya itu dari kanan ke kiri, dia warna hijau. Nah, artinya nih, walaupun tadi ini dia garis ini kan panjang nih garisnya, walaupun dia nggak terblok semua, tapi dia terselect. Itu perbedaan antara kita di AutoCAD tuh blok dari kiri dan ke kanan, atau dari kanan ke kiri. Selanjutnya tuh kita mau mau extend. Kita mau ini kan garis kita nih mau garis kita nih sampai ke atas nih loh, nggak mau sampai sini aja gitu. Gimana caranya? Nah, itu pakai menunya itu extend. Extendnya adalah kebalikan dari trim yang tadi. Kalau trim atau TR tadi itu kan kita memotong garis yang berlebih. Nah, kalau extend ini kita memanjangkan garis yang s- kayak seharusnya kurang panjangnya gitu. Kita mau panjangin lagi gitu kan. Itu pakai menu extend atau shortcutnya itu adalah XL. XL selanjutnya kita eh, klik garis di mana sih garis yang sampai mana garis yang mau kita panjangin tuh. Batasnya kan ini. Kita mau panjangin sampai sini. Tuh enter. Soalnya kita lock semua. Nah, kan dia panjang nih. Berarti kan kita udah menambah panjangnya tadi. Awalnya kan tadi sampai sini. Ternyata setelah kita menggunakan menu extend, dia nambah panjang. Tuh, itu adalah perbedaan antara trim dan extend. Jadi kebalikannya trim tadi itu memotong garis yang berlebih, kalau extend tuh EX berarti itu untuk menambah panjang garis. Selanjutnya itu ada fillet. Fillet. Kalau extend tadi kan dia bisa nih, kalau di atasnya ini, kalau garis ini kita panjangin sesuai dengan garis yang ini. Kalau fillet tuh, tap- kenapa ada fillet? Karena tidak semua garis tuh bisa dipanjangi sama extend. Contohnya aja garis yang kayak ini. Nih garis yang kayak ini.
Kalau kayak gini nih, eh, nah, kalau kayak gini dia nggak bisa pakai extend, makanya dia ada namanya fillet. Untuk menyambungkan garisnya itu kita soalnya itu pakai fillet. Di fillet ini contohnya itu kita shortcutnya itu adalah F. Ini kita klik garis yang mau kita sambungin. Nah, udah kesambung. Kalau pakai extend tadi, kalau kayak gini nggak bisa. Soalnya kita tuh, garis kita tuh nggak mau kayak gini. Kita tuh mau kayak lengkung gitu, ada radiusnya. Kita bisa pakai fillet tuh, menunya adalah fillet, enter, klik lagi radius atau F. Kita masukin nih berapa sudut yang mau kita buat. Contohnya 10. Kok bisa? Kalau udah jadi garis kita tuh atau di ujung garis kita tuh nggak kayak tadi kita tuh mau radiusnya karena kalau kayak gini kan bisa nanti kita untuk buat jalan karena jalan tuh kan nggak mungkin kayak yang tadi tuh kan garisnya mesti ada lengkungnya ada radiusnya berarti nanti ini bisa kita gunakan untuk membuat jalan. Selanjutnya itu adalah ada menunya itu adalah move yaitu untuk memindahkan objek di misalnya kita mau memindahkan objek yang ini. Terus kita mau pindahin ke sini garisnya. Kita nggak mau di situ tadi garisnya kan. Nah, coba yang ini lagi. Kita mau pindahin garis itu ke atas coba. Berarti ada perintahnya itu adalah move, yaitu memindahkan. Selanjutnya yaitu perintahnya itu adalah copy. Di sini kita bisa menggandakan di sini kita menggandakan objek, copy objek gitu kan. Itu perintahnya ada dua, ada pakai CO atau CP. Hasilnya itu sama aja, kita mengkopikan dua objek. Caranya itu adalah eh, kita klik, kita ketik yaitu CO, ya kita klik garis ini, CO, enter. Ini kita udah mengcopy garis ini. Kita coba lagi pakai yang CP. Ntar kita coba ini deh, kita coba objek PL.
Nah, kita mau mencoba untuk mengcopy kubus ini. CO, enter, kita klik nya, enter, setnya kita pindahin. Kita pindahin sini ke sini, atau ke atas ke bawah. Selanjutnya itu adalah perintah zoom. Zoom tuh kita bisa pakai mouse atau juga kita bisa pakai zoomnya itu pakai Z terus LA. Kalau ZLA, Z terus kita klik lagi LA tuh untuk zoom keseluruhan layar. Mungkin sampai itu teman-teman, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ibu, untuk materi yang pertama untuk perintahnya sudah, Ibu. Untuk menampilkan kayak berapa sudut kita gitu ya. Kalau nggak salah dimension. Nih, yang dim style. Karena nanti kita atur di sini ya, modif. Kita modif. Kita
di fit nih supaya nanti eh, hurufnya itu atau angkanya besar dari lengkungan sudut atau besar dari panjang dari garis kita tuh nampak kita di sini sepakai ini. Ukurannya tuh 0,02 atau kalau kurang besar lagi bisa dibesarin gitu. Kalau atau kalau itu kan shortcutnya. Kalau di sini di annotate nih, di dimension. Nih, kita pilih yang ISO 25, kita modify. Kita pilih. Kita juga bisa eh rubah warnanya. Oh, nih kan muncul kan, tapi dia kecil. Coba kita besarin ya. Dim style. Kita modify. Coba ukurannya kita besarin. 0,2 misal. Nah, nih. Udah muncul besar sudut kita. Tadi kan kita pakai garisnya tuh. Panjang garisnya itu adalah 35. Dan panjang garis kita 50 meter. Dan besar sudut kita tuh 35. Untuk ketebalan garis, berarti itu kalau ketebalan garis, berarti kita di layar tadi. Mungkin eh, sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita eh, mau buat dinding rumah atau mau buat atap, itu sesuai sama kebutuhan kita. Ini kita pilih yang mana yang mau kita pilih tebalan berapa gitu kan. Tuh kita mau pilih, kita nggak mau yang garis nih, kita mau coba yang garis putus-putus banyak, karena kan banyak juga eh, tipe dari garisnya. Atau teman-teman ada yang masih kurang paham nih sama perintahnya, yang misalnya mau mau fillet atau extend atau trim, bisa kita coba lagi gitu. Nah, Iris, itu ada di chat, ada dua pertanyaan. eh udah Ibu, udah Oh, dijawab udah, Bu. oke, oke. Nah,
Kalau untuk di CAT bisa kita mm, kita masukin kayak kita mau nih eh masukin citra atau gambar gitu kan untuk acuan ketika kita buat gambar bisa di AutoCAD kita masukin sebagai acuan kita. Tapi mungkin pertemuan besok ya dicoba karena kebetulan citranya atau gambarnya juga belum ada. Besok kita coba yang install tadi. Coba di share screen aja. Kita cari solusinya sama-sama. Siapa Johan? Aku matiin ya. Coba Johan yang share screen. Coba buka AutoCAD-nya. Mau ki- Yang pertama buka dulu yang ini kan, yang warna ungu nih. Pertama kan, eh crack keygennya udah di copy belum? Di program file. Coba lihat ini. Aku boleh lihat ini nggak? Hasil yang ke ekstrak data filenya gitu. Ketik kembali. Kalau nggak salah di drive-nya ada filenya. Berarti
Cuma ini ya ke download. Coba bentar ya. Oh iya. Kayaknya kan kayaknya file untuk downloadnya bukan yang itu, bukan yang di drive ya. Tuh. Ini file. Tuh. Hmm. Yang iya yang itu. Kalau itu di download, eh filenya zip nggak? Kalau nggak salah ya. Hasil download yang ini, yang file ini. Baik. Nanti kan setelah kita download tuh, kita ekstrak dulu. Coba kita tunggu dulu deh. Eh, tapi di atas udah ekstrak juga. Ya, tuh klik kanan. Oh, coba yang baru kita download aja tadi. Kembali, klik kanan, ekstrak. Ini udah terekstrak tadi. Coba lagi. eh yang mana? Yang di atas ini bukan kan? Kan yang di atas ini jam 9 lewat apa? Lewat 5. Coba pelan-pelan klik kanan. Kita coba ulang lagi nih. File yang RAR nih. Klik kanan. eh belum muncul. Klik kanan terus ekstrak file. Ininya belum belum jalan. Apa namanya? Share screen-nya belum jalan. Di
Pelan dulu. Bentar ya. Coba pindah penyimpanannya. Jangan di C. Di apa? Isinya cuma ini. Karena aku coba baru install kemarin, isinya nggak cuma ini. Coba kita pelan-pelan dulu ya. Coba kembali dulu yang tadi ke yang hasil downloadnya. Kan yang itu yang RAR. Coba yang RAR. Yang RAR. Yang di bawah. Nah, coba klik aja. Klik 2 kali. Kita mau lihat nih isi dari file. Nah, coba klik lagi yang itu. Ya, yang di bawahnya ya. Coba klik. Ada. Kan eh, itu kan berarti belum kita ekstrak tuh. Kita ekstrak dulu. Oh, udah berarti kan? Oh ya, sekarang ini sekarang matiin internetnya semua matiin antivirus. Ya, udah ada ada video tutorial juga kan? Ya sih zoomnya mati. Tapi dia kayaknya nggak lama untuk ini install. Kalau mau dicoba sekarang, boleh dimatiin dulu internetnya dan antivirusnya. Nanti kalau apa bisa gabung lagi. Tapi dari video tutorialnya udah jelasin juga kok. Oke, sama-sama. Halo, bagaimana, Riz? Untuk penyampaian apanya udah Bu. Terus tadi ada yang problem sama install, nanti dicoba Bu. Karena install kan harus mati internet. Jadi nanti kalau dimatiin berarti dia keluar Zoom katanya Bu. Oh, gitu. Ada yang mau bertanya lagi? Jadi di ini ya, saudara. Oh, saya buka dulu wajah saya. Di apa namanya? Dilatih dulu membuat membuat tadi membuat ini baru ya, Riz ya, membuat bentuk-bentuk ya, Riz. Iya Bu. Besok mungkin hari ketiga baru menggambarnya di dalam itu ya, dalam rancangan ya. Nah, besok juga hari yang sama, jam yang sama ya. Nanti dilatih-latih dulu ya, saudara. Besok dilatih-latih dulu supaya mantap, sehingga besok lanjut ke pertemuan 2 dan mungkin di pertemuan ketiga nanti udah selesai, udah bisa Anda masukkan. Riz, memasukkannya ke JIS bisa, Riz? Juga nanti ditambahkan bahannya. Oh, kita plot ya Bu ya.
udah Ya, selesai. Bisa, Bu. di bagian apa mana? Karena kita mau ngambil apanya itu, apa ngambil bagian dari 1 banding 5.000 yang kita plotkan ke dalam 1.000. Oh iya, Bu. Berarti kan ini sama kayak dulu ya, Bu. Kita Ya, dari 5.000, terus eh, apa poligonnya ini udah ada di ArcGIS gitu kan, Bu? Nanti kita upload ya ke... betul. Jadi diambil di poligon ArcGIS 5.000, kemudian itu yang kita rancang menjadi 1.000. Iya, Bu. Ah, ya persis tugas yang lalu, yes. Oke, Iya. ada pertanyaan? Berarti ini hari ini sudah ya, Riz ya? Insya Allah sudah, Bu. Udah. Tinggal latihan aja ya, Iya, Bu. saudara-saudara. Besok ini kita berapa nih jumlahnya? 43. Wah, harusnya nih harusnya nih sekelas itu 4 kelas berapa itu? Ini yang hari Senin ada nggak? Yang hari Senin? Coba Iya, Bu. ya, ada hadir. Yang Selasa? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya, Rabu. Rabu nggak ada. Kamis, maaf. Hadir, Bu. Jumat? Hadir, Bu. Ada, Bu. Oke, Hadir, ya Bu. maksudnya kalau nggak Hadir, ada Bu. hadir temannya, mungkin nanti tanya-tanya ke saudara-saudara ya. Saudara juga sudah bisa menerangkan ke teman saudara. Oke, kita akhiri dulu. Terima kasih, Iris. Terima kasih, saudara. Besok insya Allah ya, Iris ya. Kita Ya. apa lagi? Kita lanjutkan lagi. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Terima Kak, kasih, terima kasih Kakak. Kak. Terima kasih, Terima kasih Kak. Kak. Terima kasih, Kakak. Saya Terima yang kasih, Bu. pengantar aja. Ya, Iya. sama-sama. Terima kasih, Kak. Ya, Assalamualaikum. Ya.